kiat-kiat bikin warung. Parah. Halaman pertama adalah menyiapkan kebangkrutan. Semewah-mewahnya lo punya kapal pesiar, tapi kalau nggak ada sekocinya, lo dalam bahaya besar sebenarnya. Ini kita lagi OTW asuransi ketenaga kerjaan di Warpowski. Yang gaji mereka nggak dipotong. Itu gue boleh sombong kan? Boleh dong. Kasian bang, udah 6 tahun baru dipikirin. Gua sebenarnya nunggu 10 tahun deh gitu. Tapi udah kebaca anak-anak. Bang, kita nggak dibikin, oh jadi bikinin deh. Bangke, makin gak kebeli nih Harley Davidson kata gue. Kalau di Warpowski sekarang udah fase di mana yang best seller kita take out. Tapi gue memposisikan diri gue sebagai pekerja juga. Mereka kadang juga suka keterusan sih. Kayak nyuruh gue, bang tolong maaf. Lu bayangin masak nasi kare 400 porsi. Konsisten oke. Repetisi oke. Ada lagi nih yang berbicara perasaan, mood, terus apa segala macam. Ada batasnya. Pengen diludahin makanan orang. Welcome to On The Pass, F&B Podcast berkolaborasi dengan Backdraft Project dan Ray Johnson Radio. If you like to hear all about F&B industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Hari ini kita ditemenin nih sama tamu istimewa, satu dari Tebet, satu dari Bukit. Dan mereka baru bikin event namanya Riung Rasa in Tebet. Nah ini kita pengen ulik semuanya seberapa serunya event kemarin, plus juga mumpung ada Bang Popo kesini kita pengen nanya dari F&B bisnis yang dilakukan oleh seorang seniman tuh gimana sih mindsetnya biar puterannya biar nggak penasaran aja sih. Dan yang pasti kita bakal bahas soal perwarungan, mau di Jakarta apapun di Bali kita pengen tahu persamaan atau perbedaannya. Tanpa panjang lebar mari kita sambut, please welcome Bang Popo dan Teh Vivi. Halo. Ini gue tadi rada belibet dikit sih. Mungkin awal-awal kemarin kan eventnya seru banget sih. Gimana eventnya kemarin? Seru banget. Seru ya bang ya? Seneng banget gue. Yakin bang? Asli. Gak ngerasa kejebak kan? Justru gue kayaknya ngejebak Teh Vivi deh. Gue ngejebak Teh Vivi tuh gue. Nah ini sebelum mulai gue pengen nanya. Tadi gue belibet dikit. Soalnya namanya kan Riung Bali Rasa Tebet. Nah itu dari mana tuh bisa dapet? Gue itu. Karena gue sadar betul sebelum berangkat apa yang mau gue alami di Riung Rasa. Emang apa? Ekspektasinya apa tuh? Mau ngapain? Itu tepat banget sih, tepat banget. Jadi ngeriung, ngumpul, anak-anak atau teman-teman di Bali, tapi rasanya Tebet. Rasanya Tebet. Masakannya Tebet. Biar orang-orang Bali ini tau lah ya, rasa hidup di Tebet dikit lah. Iya. Tapi gokil nasi gorengnya. Iya kan, mantap kan. Nasi gorengnya gokil, lidahnya gokil. Cuma gue pengen nasi gorengnya gokil sih. Kemarin guys ini Bang Popo seharian nggak goyang tuh sampai sholat. Itu nggak ada setengahnya di Warpowski. Oh, udah biasa nih. Itu kayaknya 2 jam di Warpowski dirampungin tuh. Oh. Seramai itu ya, seramai itu. Enggak nekuk-nekuk. Lutut tuh enggak nekuk-nekuk. Sampai gua calling order tuh kayak nasi goreng 4 sepele. Gile. Lain kali bikinnya di gor aja bagaimana? Itu gua beneran seneng sama ini, sama yang gua masak terus mau ketemu temen-temen yang nyapa baru kenal tuh antara wah anjing nih yang lain seru, gue masak juga seru. Baru mulai regret tuh bawa menunya nasi goreng tuh ya. Iya. Kalau di Tebet kan lu fokus banget ya, di sana nggak fokus tapi nasi goreng yang gue bawa tuh sebenarnya salah satu nasi goreng yang jarang keluar di Warpowski tuh. Oh itu malah jarang. Beruntung kita loh. Secret menunya Warpowski. Enggak secret, itu yang paling dihindari sama customer. Kenapa? Namanya nasi goreng nggak stabil. Nah ini nih gue dapet bocoran katanya kalau Warpowski tuh main mood banget. Warpowski? Iya katanya sangat menjunjung tinggi mood buat karya-karya Warpowski. Apa itu juga yang bikin jadi semangat nasi gorengnya naik turun tuh? Iya benar sih. Makanya jadinya dihindarin tuh. Enggak, jadi gini Aldi, gua tuh tumbuh dan besar di dapur domestik.
Domestik. di rumah tangga. Oh, di rumah tangga. Punya nyokap. Nyokap gue juga nggak bisa masak sebenarnya. Terus gimana Tapi ceritanya bisa punya? punya usaha catering. Oh, usaha Luar catering. biasa. Saya punya usaha catering. Wah, ini dari zaman dulu padahal nih. Tapi masa nggak bisa masak? Bisa Benar, lah. nggak bisa masak. Bisa masak tuh buat keluarga sama bokap aja. Oh. Gua tuh nggak punya, sedikit banget punya cerita masakan history. Yang wah nyokap gue masaknya lebih enak nih kayak gini. Oh. Di rumah tuh hampir nggak ada. Gua tuh selalu Hampir nggak pernah ada tuh kepikiran. hampir nggak ada. Gue bisa tempe orek buatan nyokapnya si ini temen gue itu lebih enak daripada di rumah gue. Nyokap gue tuh Bang, tapi nyokap lu tersinggung gak kalau ini dengerin ini? gue sering bilang kayak gitu, sering. Bahkan pernah diusir gara-gara bikin oncom lenca tuh. Iya kan, atau cumi balakutak gitu di rumah. Gue kayaknya bibir gue hitam nih, gigi gue hitam makan balakutak kan, tapi rasa cuminya nggak ada. Ini gue makan pasir apa nyokap gue tuh. Tapi apa emang lu dasarnya sama makan tuh ribet? Maksudnya ribet tuh spesifik gitu? Oh enggak, gue ini banget, sama kayak gue denger lagu apa aja gue dengerin, makan juga apa aja. Cuma mah tetap diobservasi lah. Setidaknya gini, makanan tuh kalau nggak bikin lu seneng kayaknya gagal deh. Di rumah kan gue cowok sendiri, saudara gue cewek. Oh, saudara semua. cewek semua. Iya, gue ngerasa sendiri kan, sama bokap nggak dekat. Kalau paling dekat sama makanan, kalau itu sampai nggak bikin lu seneng, gagal lo di rumah. Oh, jadi mindsetnya kayak gitu, pokoknya bikin makan tuh harus bikin happy. Kalau nggak, Harus. cuman sekedar isi perut doang jadinya. Iya. Kayak cuman ya udah gitu doang gitu. Nah, itu tapi nggak bisa masak, tapi bisnis mah jalan terus tuh cateringnya. Jalan dari kelas 2 SMP gue bantuin sampai kuliah. Berarti mah otak bis dagangnya jalan dong berarti nyokap. Kayaknya ya. Sama ini di keluarga tuh gue sadar banget nyokap sama bokap tuh nggak punya struktur atau strategi bisnis. Mereka tuh kayak Mahatma Gandhi sama Bunda Teresa nikah. Baik banget. Berarti dikit lagi udah charity project tuh ya. Gua siapa ya? Itu bener charity project. Gak ada margin. Gak ada margin. Itu parah dan ajaibnya itu berjalan. Ajaib banget. Gua kadang suka nemu temen gue yang cooking school atau bisnis. Dia lu harus kayak gini-gini. Itu baik, tapi gue menemukan keajaiban di luar itu. Menurut lu kuncinya apa bang? Bisa begitu, kagak usah pakai baik aja bisa tercukupi lah. Kalau gue ngomong baik doang, nggak pantas sih gue. Gue ngomong. Ya maksudnya itu karena baik. babe lu deh, babe. Iya, Anjir ini apa ya gitu, ajaib sih ajaib. Nggak tahu deh kalau menurut gue yang berhubungan dengan lu produksi makanan, minuman yang dimakan sama orang, diminum orang itu ajaib menurut gue. Karena kan ini so taunya gue ya teh. Apa-apa. Emang siapa yang mau ngejat di sini? Oh banyak. Biarin aja. Banyak kan? Tai lo semua. Tai. Biarin aja bang. Gue juga sekarang lagi dikomplainin terus, nggak apa-apa biar rame kolom komentar. Gue tuh jarang banget tektokan sama temen yang sama-sama apa ya satu passion gitu. Gue ketemu lo, TVV itu baru-baru sekarang. Padahal situ seniman mainnya sama seniman loh. Di seniman juga gue jarang buat diajak ngobrol. Misterius dia, misterius. Karena gambar apa gimana? Nggak, nyebelin gue orangnya. Nyebelin, serius juga nyebelin. Gue tahu nih temen gue pada denger itu pasti iya benar gitu. Emang nyebelin tuh semua. Nyebelin banget gitu. Jadi sampai mana tadi ya? Sampai nyebelin. Sampai Lu orangnya nyebelin. Jadi sampai yang ketemu yang satu passion. Oh enggak yang berhubungan dengan makanan minuman. Sama makanannya. Gue pada akhirnya kan gue nggak punya teman tektokan ya. Jadi tuh gue overthinking, gue mengarahkan kepada gue memikirkan hal ini. Jadi simbolik paling agung adalah makanan karena di agama aja apapun disimbolkan dengan makanan. Tumpeng, canang, apalagi teh? Banten tuh makanan bukan? Bukan Bukan itu sih. Sajen. Itu buat tapi kalau upacara ada makanan. Kalau upacara ada makanan. Maksudnya isinya ada makanannya.
Tapi intinya kan itu buat Taruh, makanan kan. Iya, Jo, iya, gimana, iya. Jo? Ini masalah, ini bertiga gak ada yang balik ngomong takut salah. Bener-bener. Ya. Intinya buat makanan ya. Ya, ya. Ya, kita ntar kita cek di Iya, iya, itu iya, ya, benar-benar. kita ntar terusin Benar-benar. ya. Ada makanan, di upacara ada makanan, ada Ya makanan. pokoknya intinya upacara makanan, simbol selebrasi. Ya, ya kalau Kristiani juga makan roti. Iya. Iya. Kue hosti. Iya. Iya kan. Terus ada berkat, pengajian, ya semuanya Iya, makanan. iya. Iya. Jadi ada syarat untuk mendekati Tuhan juga. Tuhan kayak pakai makanan. Kayak gitu ya. Jadi ini kayak ada sesuatu. Donat nganggur nih. Iya. Ya, Ini jadi makanya- makanan. Oh ini gue pikir saja. Kagak. Ini kalau saja juga buat lu berdua aja nih. Jadi intinya gue ngerasa makanan itu kayak simbol atau Kayak nyambungin semuanya gak sih Iya, bang? bener. Jadi kayak apa karya juga nyambungnya bisa Ya. ke culture apalagi. ujung-ujungnya kita Asisten yang baik ya. iya, PA gue. ujung-ujungnya kita bergerak tuh untuk makanan. Ujung-ujungnya kita melakukan sesuatu untuk makanan. Nah itu balik ke moodnya lagi tadi tuh. Kenapa mood penting banget buat kalau berkarya di bagian makanan ini? Tapi gue memastikan apa yang gue lakukan mood gue harus baik sebenarnya. Oh, pada akhirnya. Tapi Harus dengan senang hati lah. gue selalu memastikan hal itu gitu. Teh Vivi coba jawabin dong. Kayak gitu. Oh, Bang. Iya. Ini jarang-jarang ini kan aku kan di Bali. Iya, Ini kan kayak tamu dari Jakarta. Yaudah ketemunya gimana nih ceritanya? Satu di Bali, satu di Tebet tuh ketemunya gimana bisa event? Ceritain deh. Ja- Jadi ceritanya tuh tahun kemarin gue lagi family vacation kan, terus kita ke Sukabumi ceritanya ke tempatnya Abah Isep. Abah Isep. Iya, lo harus pada kesana juga tuh, itu tempatnya bagus banget. Nah kita nginep di sana, terus pas kita check in, Abah tuh bilang, oh iya. Ini anak-anak Warpopski mau check out, mereka kayak habis tim outing. Gue tahu Warpopski karena postingan-postingannya yang viral Iya. dari Bang Hakim gitu kan. Jadi kayak, ada Warpopski, udah kita ketemuan lah kayak di common areanya gitu untuk halo kenalan. Di gitu. communal space-nya lah. Communal space-nya gitu. Aku memberanikan diri lah, halo kenalan gitu kan. Kenalan ya udah lupa-lupa namanya, soalnya banyak kan, banyak. Terus somehow gue melihat mukanya dia kan sebenarnya nggak selalu sering di posting kan, selalu posting muka kartun itu kan. Ya, tapi somehow aku nyatanya jarang kelihatan. ini nanti Ilustrasinya jadi aja nyeritain kan? yang ini, Apa? nggak nyambung ke. Terus Bang Hakim. Nggak apa-apa. Oh nggak iya. apa-apa, nggak apa-apa. Terus habis itu salaman, gue ngeliat Bang Popo langsung. Halo Bang Hakim ya, gue udah dengan pedenya bahwa akhirnya gue menemukan si orang di balik ini. Terus dia dengan bosnya, bukan. Terus yang lain pada ketawa, gue kayak anjir salah gue di mana? Terus gue kayak bukan. Oh iya, udah. Jadi cuma segitu doang pertemuannya kita tuh cuma segitu doang. Oh cuma sampai situ awalnya. Udah sampai situ karena mereka udah mau pulang. Habis dari situ baru kita saling follow di Instagram. Mulailah gue kayak melihat kayak oke, sosoknya siapa gitu, kegiatannya ngapain Berarti udah aja. kenalan tuh, Popo. Udah. Udah. Lu bilang Popo kagak kan? Popo. Gua bilang Popo. Iya, Tapi nggak bener-bener. dijelasin. Nggak dijelasin. Gue tidak ketika kenalan itu gue tidak tahu Popo, Hakim apa nggak tahu. Aku cuma tahu Warpopski gitu. Udah. Gue awal-awal pas ngobrol juga ngomong, iya ntar Popo mau datang. Popo siapa ya teh? Gue bilang. Lu bilang iya itu yang Warkopski. Gue bilang Bang Hakimnya datang juga. Gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya kita sering ngobrol, terutama kita dipersatukan oleh anjing sih sebenarnya. Jadi Bang Popo punya anjing namanya Bernard. Ya lu kan tahu anjing gua juga banyak gitu. Jadi sering komen soal itu. Akhirnya ya udah sambil ngomongin ya kerjaan apa segala macam akhirnya timbul. Tapi ini bahas anjing turut berduka cita lu Bang. Terima kasih. Itu kehilangan. Terima kasih. Saya ada satu sih yang kalau itu. Wah gak kebayang. Tapi moga-moga di Bali bisa menghibur dikit ya. Belum. Etis cobalah Balinya menghibur. Iya, gue berharap kayak gitu. Cuman ini emang perasaannya aneh. Makanya namanya anjing. Emang anjing. Tapi somehow juga kalau kita mau konekin ke event ini, semua tuh diatur sedemikian rupa timingnya. Makanya gue sampai kemarin itu gue
print fotonya Enat karena buat gue si Enat ini pemersatu bangsa. Gue sampai bilang pas Enat pergi tuh kalau nggak gara-gara Enat kita nggak akan jadi pop up. Iya. Gitu. Jadi relevansinya tuh pertama kali malah di Enat Iya, sama di TVV Anjing, sama iya, di karena kita tiap Anabul hari lah. iya aku sampai hafal kegiatannya Bang Popo kayak bawa jalan ke sini. Jadi kita sering komen-komen. Nah, ketika kayak ada anjingku sakit kayak Brando gitu, Iya, iya. Bang Popo juga support gitu, nanya kabar segala macem. Jadi bener-bener relate lah gitu. Jadi pas Enat pergi juga kita ngelihat kayak banyak banget yang ngirim bunganya. Ini bener-bener pemersatu gitu. Itu kenapa kemarin fotonya gue frame di acara gitu. Ya itu udah jadi family kan ya Bang ya. Timingnya pas banget diatur sedemikian rupa biar ya Bang Popo kesini juga nggak khawatir. Kan kalau seandainya itu kejadiannya pas di sini kan pastilah mood juga pasti keganggu, nggak mungkin nggak bisa. Padahal tadi baru bahas yang paling penting mood ya Bang ya. Benar banget. Parah. Nah itu sekarang, nah ini hakimnya tuh gimana ceritanya bisa hakim? Tadi kan Teh Piping bilang ya, yang Iya. bagian hakimnya ternyata bukan. Nah katanya nggak mau, biasanya nggak mau ngomong nih. Mau. Langsung baik dia. Soalnya kan itu kayak personal lainnya dari Bang Popo ya, kayak. Oke, jadi sekarang pertanyaannya adalah siapakah sosok Bang Hakim? Iya, siapakah sosok Bang Hakim? Bang Hakim itu sebenarnya dulu berarti 8 atau 9 tahun yang lalu Hakim tuh pernah kerja sama gue. Oh jadi ada orang yang namanya Hakim nih? Ada. 2 tahun sebelum Warpowski ada. Gue punya warung sebelum Warpowski namanya. Karena warungnya pindah-pindah, gue bingung punya nama warungnya apa. Jadi namanya tuh warung yang kemarin. Gitu. Yang kemarin di sini. Ini nama warungnya warung yang kemarin. Ini warung dari mana ya? Yang kemarin. Karena pindah-pindah terus. Tapi di satu namanya Gudang Sarinah di Pancoran ada. Pindah-pindah hall gitu. Oh. Bang, ya bukannya warungnya di sini? Iya yang kemarin. Gitu. Jadi namanya warung yang kemarin. Nah si Hakim ini udah ikut nih dari Hakim itu. security, jaga parkir sama. Oh pantes galak Hakim ini ya? Apa emang Popo galak juga? Enggak, di luar itu. Ya? Mungkin terlihat galak karena teks itu nggak ada intonasi ya. Iya. Jadi orang kayak tanda seru aja tuh kayak marah gitu. Padahal lu lagi balasnya lagi nyantai tuh. Nyantai banget, seringnya sambil berak sih. Sambil berak. So kalau marah sambil berak gak enak. Gak enak ya? Jadi Hakim itu ngebantuin 2 tahun lah. Bikin Warpowski. Dia ngebantuin setahun, tapi karena dia udah bekerja, dapat kerjaan yang lebih baik gitu, belum tentu menyenangkan tapi ya. Gue bilang sama Hakim itu lu boleh kerja di mana aja gitu. Gak bakal Tapi nggak akan menyenangkan sama gue. Kata dia bangkel bang, katanya bener lagi gitu. Nah itu dia selalu masih aktif kok main di Warpowski. Kadang kalau lagi itu tempat terakhir dia kalau lagi nggak punya duit, nggak punya apa, makan. Oke. Makan. Paling nggak makan mah nggak bakal kurang lah ya. Betul. Berapapun yang dia mau gitu. Pada akhirnya ya gue pakai. Awalnya gue pakai dia itu karena sebenarnya bercanda kita sama. Gestur bercandanya sama. Setipe lah. Setipe. Jadi chemistry-nya ada, cuman sekedar ngelihat gini aja dia tahu Udah apa yang tahu. gue ngomong. Gue pakai nama Bang Hakim karena gue menghindari orang-orang ngebaca Warpowski itu warungnya Popo. Seniman mural yang followernya banyak ya kayak gitu-gitu. Awalnya kayak gitu gue males sebenarnya. Meskipun yang di tahun pertama yang datang tuh follower gitu ya, seniman mural, gue tahu, gue notice atau teman-teman. Nah, gue meminimalisir hal itu gitu. Makanya pakai nama admin Bang Hakim. Tapi itu work sih bang. Kenapa? Enggak apa ya, maksud gue gini. Itu bingung juga ya itu kenapa ya. Jadi gini, gue tuh iya ya bingung juga ya. Gantian nih gue yang dulu dah. Gue kesini nih. Kenapa? Apa karena nggak mau orang, maksudnya nggak mau orang-orang tahu aja kayak lu buka warung kayak ini sosok yang berbeda dari yang lu kenal, lebih kayak gitu. Kalau gue mikirnya apa lu nggak mau dilihat Warpowski tuh rame gara-gara Popo? Iya itu Oke. salah satunya. Salah satu. Satu lagi gue inget. Gue
pengen banget orang into ke makanannya. Oke. Bukan nge-moral Mereka lu, datang Bang. karena makanannya. Betul. Tapi itu works bang, gue yang kagak tahu sampai akhir-akhir ini kalau Ya. ternyata yang punya itu tukang mural. Gue cuma taunya anak skena aja, skena tempat di sana. Oke. Justru gue di skena enggak. Ya gue kan ini agak lurus-lurus ya manusianya. Ya. Semua yang kerenan dikit gue sebutnya skena tuh, skena Tebet, skena Peti Tengah, nah itu sama tuh. Akhirnya ya gitu, gue cara ngejawab gue ini sebenarnya bukan alter ego, itu sebenarnya yang gue. Oh. Emang seperti itu. Ya, seperti itu, Seperti cuma itu. pakai bentengnya hakim aja. Iya, ya. Awalnya bisa sih admin Popo, namanya kan udah Iya. Warpopski. Warpopski itu teman-teman juga bilang, udah pakai warung Popo gitu. Popo siapa? Popo de Popo misalnya, street artist Jakarta, kayak gitu kan. Gue mau minimalisir hal itu kan. Pada akhirnya gue Warpopski aja deh. Gue juga sering dipanggilnya Popski gitu. Oke. Popski gitu. Jadi Kalau yang tahu lu banget mah sebenarnya itu namanya udah nama lu juga kan. iya sebenarnya, dan syukurnya di tahun kedua udah yang datang ke Warpopski nggak tahu siapa gua. Iya, udah profilnya. kebentuk banyak market baru lah gitu. Ini kan kalau kita ngomong baru sejauh ini tuh biasa pertanyaan basic kan, nih Bang Popo apa nih pengaruhnya dari seniman jualan makanan? Iya. Kok kayaknya ini lebih kebalik ya, makanan berpengaruh ke senimannya ya? Oh jelas banget, benar. Ya, tapi itu emang benar tuh berarti analoginya seperti itu. Karena kan gua memulai di dapur dulu daripada di studio berkesenian. Sebelum mural tuh udah bantu nyokap no. Betul, terpaksa dan kejebak gitu. Jadi gua harus jajan Mother kan. Teresa juga butuh bantuan bang. Iya, benar. Iya dong. Masa Mother Teresa sendirian nih Iya, masaknya. itu gue masih bingung Iya. sampai bokap nyokap gue udah meninggal, sampai bingung cara bisnis mereka. Berarti ini itu nggak ada, tapi itu jadi patokannya Bang Popo? Enggak juga. Cara bisnisnya mereka? Mungkin karena mereka berdua itu adalah roots gue ya. Secara nggak langsung Iya. jadi udah ngasih dampak. Ngasih dampak pastilah. Paparan tuh selalu ada kan. Yang kayak nggak laku ya bagiin aja. Oh, iya. Padahal mah gitu. target ada lah. Pasti. Target ada, cuman kan Pasti. maksudnya lebih kayak lihat prosesnya. Kalau nggak laku ya udah besok lagi coba. Iya. Nah itu dapat rasa cukupnya tuh gimana bang? Biar bisa sabar gitu, sabar menunggu, sabar Nah, kayak itu. Nah menarik ini nih nih. pertanyaannya. Ya, soalnya sesama punya warung kan begitu, Iya. urusan sabar doang kita mah. Bagus banget orangnya. Lah, Gua tuh udah nyiapin pertanyaan yang diplomatis, jawaban diplomatis. Pertanyaannya simpel, nggak jadi diplomatis ya. nggak nggak ada bang yang itu kan udah kemarin. Oh, iya. Nah Tapi sama menarik hidung sih. semaknya. Ini Ayo. kita yang warung aja. Nah, gimana tuh jawabannya? Kecukupan berarti ya. Gue sebelum bikin sama Warpopski, dealing pertama sama diri gue sendiri. Kalau gue sadar betul sampai hari ini gitu. Dari warung yang kemarin namanya ganti jadi Warpopski. Oke, ini warung. Gue benar-benar sadar dealing sama diri gue sendiri tentang kebutuhan, target, dan kecukupan. Semuanya Lawannya 3 tuh. Iya, semuanya gue kurangin. Oh. Semuanya gue kurangin, benar-benar. Ekspektasi berarti turunin nih. Iya mungkin, iya benar-benar ekspektasi ya berarti ya. Jadi kebutuhan gue apa? Misalnya sehari gue harus punya duit 200.000. Gue tekan ke 50.000. Oh, biar pasti cukup dah. Iya. Jelek-jelek 100 lah. Betul. tapi itu dealing sama diri gue sendiri, tanpa membiarkan atau mengabaikan tanggung jawab gue sama rumah tangga. Iya, kan udah. Itu pas mulai udah keluarga bang. Udah Berarti keluarga. tanggung jawab jadi bapak sama suami itu nggak boleh di skip Iya nggak tuh. boleh dihilangin, benar. Tapi itu dealing sama diri gue sendiri. Oke. Itu nggak boleh dikurangin, tapi gue yang mengurangi. Yang sebenarnya pas ketika gue kurangin, ternyata kebutuhan yang nggak penting banyak. Banyak. Gitu. Frugal living. Nah itu ya bahasanya Iya, gitu, iya. banyak. Dan pada akhirnya ketemu titik Warpopski terendah, kita tuh masih nggak ada yang, waduh gimana ya gitu. Bahkan Biasa aja lah. nggak biasa, kita malah selebrasi perayaan ketika kita bisa istirahat. Oh. Ini padahal maksudnya bisa istirahat tuh karena sepi.
Ya karena sepi, apa yang bisa lo lakuin Nah, gitu. ini sama gue bisa. Nah, ini, kalau lu gimana, Ini Teh? salah satu yang bikin gue sama di luar Enat ya. Gue sama Bang Popo tuh jiwanya hampir sama. Ya gue nggak bisa seni sih, gue gambar gunungnya susah. Cuman Gunung yang jiwanya begini doang matahari di tengah bisa lah. jiwanya sama. Karena di gue pun begitu. Ketika gue sepi, misalnya kayak lagi sepi, gue selalu bilang sama anak-anak apa? Tuhan ngasih waktu kita buat istirahat. Iya. Betul. Iya, Karena benar. kalau lu berpikir kayak kok sepi ya, aduh hari ini nggak dapet jualan, lu stres sendiri dan Iya. itu nggak akan ngedatengin juga kayak tiba-tiba langsung datang kayak 20 table gitu, enggak. Jadi gue berpikirnya bahwa Tuhan ngasih waktu kita istirahat dan juga punya waktu buat yang misalnya lu nggak biasa lakuin tiap hari, mau ngebersihin apa, bersihin apa kayak gitu. Tapi mindset itu tuh yang kayak Bang Popo gitu, aku baru muncul kayak setelah tahun kedua. Lebih ke surrender sih. Surrendernya bukan maksudnya jadi Pasrah gimana ya? Pasrah gimana ya, sepi ya sok sepi nggak gitu. Cuman Kalau rame nggak komplain. Oh enggak. Ketika misalnya dalam 7 hari ada 1 hari yang a bit slow, ya aku nikmatin aja. Nah tapi Bang itu kalau Warkop sih dari awal udah langsung nge-booming kayak gitu, apa ada proses pelan-pelannya juga? Pelan-pelan. Soalnya kan ini biar ini saya mau wakilin netizen lah, ini otak-otak bajingan gue aja sih. Nah kalau let's say ada yang nanya lah, lu enak Bang, lu seniman udah sukses, makanya lu bisa ngomong gitu cukup. Nah menurut lu gimana tuh kalau yang kayak gitu? Ngasih alasan lah, biasa kan kalau kita ada yang kepengen, gue pengen bisnis sih, cuma kan lu enak, lu udah sukses. Iya, Nah iya, iya. Lu udah punya crowd sendiri, iya, kayak lu gitu. enak, suami lu udah siap beken, nah, kayak gitu kan? Iya, iya, Nah, kayak iya. gitu. Nah lu nanggepinnya gimana Bang kalau Ya, kayak gitu? gua aminin dulu Oh, pertama. aminin dulu. Aminin Udah gitu lu dulu. kepeleng di belakang. Iya. Soalnya kan dia bilang lu enak, oh berarti hidup gue enak. Iya, amin. Biar selesai gitu. Iya. Ya udah gak usah ngomong lagi dah. Tapi ya kalau menurut gue gitu, gue banyak juga perbandingan ketika temen gue misalnya ya lulusan sekolah di luar, setelah lulus dia kembali ke Indo, dimodalin bisa buka apa aja. Itu banyak temen yang kayak gitu. Banyak. Kalau gue membandingkan itu terus lu enak kayak gitu, gue nggak pernah bisa bikin. Iya. Tapi intinya waktu itu beneran gue dealing sama diri gue sendiri. Banyak paparannya ketika gue mau ngelihat siapa-siapa, dengan apa yang gue punya gue jalan. Sejujurnya pertama kali buka Warpowski, misalnya nilainya waktu itu berapa ya? Gue punya duit 35 juta, Ya. 30 buat sewa, 5 juta buat running. Pantes budget lu goban Bang. Goban berapa sih? 50.000. Iya. 50.000. Maaf nih, mulut cokin gue. Ya goban 50.000. Gue ngertinya cuma sampai ceban. Sampai ceban doang. Gitu. Jadi 50.000 terus kepotong-potong gue beli Iya. macam-macam. Perabotan lah. Tinggal tetep 1,5 juta. Apa yang bisa gue kerjain gitu? Awalnya tuh kayak nasi goreng kan paling ini ya, maksudnya paling merdeka nih. Paling merdeka. Iya. Yang sok kritis juga banyak tuh. Iya Pak. Iya, banyak lah. Kan nasi goreng banyak patokan biasnya dari bocah makannya kayak gimana. Oh, Biasa gitu. kan gitu. Sama kayak bakmi Bang. Bakmi gue yang paling enak depan rumah dia pasti yang dimakan dari kecil kan. Iya. Karena paletnya Iya, mereka karena paletnya ya. udah biasa kan. Bener. Ya itu gue bikin si nasi goreng juga awal mula si Warpowski. Menu awalnya lah itu. Menu awal. Tapi lu ada mikirin mau nyenengin yang mau datang, apa lu pikir yang enak menurut Oke. gue enak kayak gini nih. Itu kan duit gue tinggal segitu ya. Jadi Realistis. kalau makanan ini nggak kejual, minimal gue yang makan. Oke. Selalu gitu. Dan memang begitu pada Pada awalnya. kenyataannya. Iya. Kenyataannya. Berapa lama tuh Bang makan nasi goreng tiap hari? Wah anjir itu kayaknya. Wah parah sih. Iya beneran kayak. Ya gue bisa makan di rumah sama istri gue kayak gitu. Cuman kan saat itu di warung gue dealingnya sama diri gue sendiri. Betul. Kalau balik ke rumah sih aman. Iya. Lu nggak mau bawa-bawa perkara ini ke rumah lah. Enggak. Bini gue juga tahu. Cuma kalau cerita kan biar seru aja gitu ya. Gue makan nasi goreng tiap Biar hari. kalau jadi audiobook biografi bagus lah. Kayak What Bob is your Sadino. favorite menu? Nasi Iya, goreng. nasi goreng. Kayak gitu. Nah lu kalau gitu gimana Teh? Kalau lu cukupnya gimana? Ya warung kan pasti start dari apa yang kita punya dulu. Betul. Kita garap apa yang ada. Kita di bisnis kali lipat kan. Biarpun kali lipatnya 1 juta kan yang penting jadi 2 juta. Nah, iya, Iya, benar. Nah itu kan benar. cuma kan
kadang-kadang nggak cukup ya. Iya, Kalau iya. kita nggak cukup-cupin. Iya. Nah, gue pengen tahu nih gue belum nanya nih orang ini. Cukupnya Belum ya? gimana? Apalagi situ pas Covid kan. Cukupnya cukup aja maksudnya gue nggak terlalu, bukannya maksudnya bisnis nggak perlu hitungan, Iya. cuman kan memang waktu pas Covid ini kan emang bener-bener kayak project pandemi yang gue juga nggak tahu bakal survive sampai ini udah tahun kelima gitu loh. Tapi menurut gue dengan kegigihan dan konsistensi itu bakal jalan sih. Konsistensi ini adalah ya lu mau rame mau sepi ya buka gitu loh, atau misalnya ya kalau emang lu satu hari itu cuman ada tamu segitu ya nggak yang kayak tutup lebih awal terus lu juga sambil muter otak nih Komitmen berarti ya. benar Betul. gitu menurut aku itu. Jadi sebenarnya kalau ada yang nanya ke gua kayak rahasianya apa sih gitu ya, itu komitmen dan konsisten. Ibuprofen. Itu ya. Lu jangan buka rahasia. Ibuprofen gak di endorse nih kita. Ibuprofen sama Kagak Proman. ada mereknya. Kagak nyebut merek. Penyakitnya itu doang, demam sama mama. Makanya makan nasi goreng sering-sering. Cuman emang berarti kan buat nyari cukup sama fokus konsistennya itu berarti kan ya Bang ya. Ya tapi juga gitu kan. Karena susah sih, untuk konsisten itu susah gitu loh. Maksudnya kayak mungkin orang ngelihatnya kayak, wah enak banget ya Bang Popo, Warpopski-nya udah rame gini-gini. Tapi dari awal-awal tuh lu mikirin juga, lu ada di warung lu dari pagi sampai sore, hujan panas segala macam tuh nggak gampang loh. Iya. Gitu loh. Itu bahkan mungkin kalau gua nggak tahu Bang Popo, cuman kalau gua mungkin Gampang kok, gue gampang. ada momen-momen yang kayak ngomong ngapain sih gua kayak Iya, benar. atau ngapain sih gua atau kayak cari duit gini-gini amat sih gitu, pasti ada masanya Iya. kayak gitu, which is ya manusiawi sih buat aku. Ada masanya nggak karena capek makan itu doang, jadinya bikin menu baru. Oh, sering. Karena yang dimakan kan itu ya. Ya, tadi Teh Vivi kan selalu itu kan bilang konsisten gitu kan. Ya itu kan sampai bosan juga kita mendengar kata konsisten itu Bener, kan. bener. Pada akhirnya gue ketemu kata repetisi. Itu kadang gue melihat lagi-lagi yang tadi gue bilang keajaiban itu konsisten nih untuk orang-orang yang sebenarnya jauh lebih rajin. Gue lebih malas sebenarnya. Cari yang lebih efisiennya gimana Bang? Jadi merepetisi itu kadang konsisten sama repetisi. Gue merepetisi, gue dagang terus, tapi yang gue jual beda-beda. Oh. Kalau konsisten kan ya riung rasa itu terus yang dijual. Gua Kalau lu nyari cara beranya ke situ tuh. Soalnya kan berarti sering kena nggak Bang kalau kayak udah datang mau nyariin menu ini terus lu ganti. Gimana tuh awal-awalnya? kalau di Warpopski sekarang udah fase di mana yang best seller kita take out gitu kan. Bestseller gitu Iya, ya? bestseller di take out Luar biasa. Karena bosen. Bosen. Jadi nanti kalau ditanya, aku mau ini nggak ada lagi yang masak bosen. Tadi dulu, biar ini nggak jadi. Kadang-kadang kan netizen suka diambil ditelan mentah-mentah kan ya. Gak apa-apa, itu biasanya mau meninggal. Biasanya netizen kayak gitu mau meninggal. Jualan terus di take out aja bestsellernya. Nah lu bisa dapet confident sampai kayak ya udah dah gue take out dah, bosen gue. Nah itu tuh sampai di fase apa tuh? Sampai lu seberani itu? Gue terlalu cair kali ya sama pekerja di Warpopski. Gue nggak menganggap mereka Gimana nih cairnya maksudnya? Cairnya gue nggak menganggap mereka keluarga gue. Mereka tetap orang lain. Tapi gue juga bagian dari pekerja sama kayak mereka. Sebenarnya kan gue punya privilege karena gue owner kan. Iya. Kayak gitu. Tapi gue memposisikan diri gue sebagai pekerja juga. Mereka kadang juga suka keterusan sih. Kayak nyuruh gue, Kegampangan ya? nyuruh gue, bang tolong. Iya. Maaf. Kirain buka dompet mau kasbon. Gue pernah juga minta kasbon ke mereka sih. Oh pernah kebalik gue lah. Ya itu soal apa tadi masalah cair ya. Iya cair. Cair. Jadi mereka gini kayak nasi kare di SCI itu banyak banget yang beli. Hampir tiap hari kayak 200 porsi sampai ya bagus-bagus 400 porsi sehari. Lu bayangin masak nasi kare 400 porsi. Iya kan? Konsisten oke. Repetisi oke. Ada lagi nih yang berbicara perasaan, mood terus apa segala macam. Ada batasnya di. Ada muaknya lah. Pasti pengen diludahin makanan orang. Enggak nyampe gitu lah. Daripada diludahin mending gue take out lah ya. Jadi gitu. intinya lu rame dulu sampai lu muak baru lu take out ya. Jadi kita kan pekerja di dapur itu selalu dibatasi sama kasir.
Ya kan? Kitchen, kasir, customer. Betul. Perspektifnya head to head. Jelas lah, depan-depan. Iya. Beda pasti. Gue capek ngomong masak nasi kare, lalu Lu tinggal seneng makan banget. doang, ya. Itu udah head to headnya udah berbanding terbalik. Tapi kan aset gue sendiri sebagai owner Warpowski, aset terbesar gue pekerja gue sendiri. Oh. Nggak ada tokonya. Ya blender sih hampir tiap minggu gue rusak. Iya. Tokonya banyak banget. Kasih tuh BA-nya kasih tuh. Jadi udah itu asas itu berarti itu anak-anak saking nyamannya komplain juga tuh pasti tiap hari tuh kayak. Iyalah, Iya. komplain gue ini kok sering ditegur gue telat sama anak-anak. Mana sih lu bang telat? Mau jadi apa sih? Ternyata bukan gua doang. Biasa gajian di minus kasbon ini di plus kasbon. Iya. Anak-anak tuh itu tadi gue bilang mereka aset terbaik gue karena dia punya etos kerja yang bagus. Anak-anak. Tim ya. Itu doang nggak bisa dibeli nggak sih bang? Iya, apapun yang menempel sama mereka tuh nggak ada tokonya nih, nggak ada. Mereka sakit, gue nyari kemana lagi? Yang mau kerja banyak, cuman yang punya etos kerja kayak mereka juga, gue nggak tahu ya. Nah itu katanya menu-menu bestseller di bawahnya kayak yang baru tuh satu lagi. Apa namanya bang? Yang di Bintaro? Oh, RM Faris. RM Faris itu dibawa ke sana yang bestseller. Iya, apa gimana? itu sama istri gua bikin sama temen gua si Gilang. RM Faris tuh rumah makan Faris kan, nggak ada artinya sih sebenarnya. Ada bang, gue kan tanya sama lu. Bukan artinya, gue tanya kenapa bang namanya RM Faris? Ada alasannya nggak ada artinya kali? Ada alasannya. Alasannya apa? Enggak, bini gue pengennya punya warung depannya RM biar down to earth lah, rumah makan kayak gitu. Bini lu orang Padang bang? Enggak, orang Kirain Jawa deh. cita-cita. Iya. Terus kenapa Faris? Faris tuh ya depan gimana ya gue ngomongnya tuh ya. Ya lepas saya bang. Iya, soalnya kita lagi ini. Lagi dengerin Faris RM nyanyi. Simple as that ya. Faris RM nyanyi Barcelona kan ya Spotify. Udah namanya RM Faris saja gitu. Enak kayaknya di nama ya. Tapi jadi kalau emang jodoh jadi ada artinya kan. Jadi Jadi rumah apa makan sekarang? Faris tuh temen gue nyeletuk Fastilaris gitu. Ya diadain lah. Diaminin lah. Iya, aminin aja gitu. Kayak warpanya. Faris FM pernah datang nggak bang? Ternyata rumahnya deket situ. Nah itu. Untung gak disuruh. Gue bingung banget, bingung waktu itu gue mau nyetak, gue nyetak posternya Faris RM, iya kan, gue cetak cuman, harus ada izin ya, itu kan lahan bisnis kan. Kan seniman juga situ kan? Iya, makanya gue balik di warung. Fotonya balik tuh gimana pantat Faris FM? Enggak, kan di frame dibalik. Dibalik. Jadi frame-nya di belakang. Iya. Jadi ketutup dong? Ketutup kan orang nanya, itu kenapa dibalik? Oh pasti bukan. Nah, ini siapa? Faris RM. Kalau dibalik RM Faris. Gitu. Lalu gini nih kotak-kotaknya gak kepikir. Tapi itu spontan aja apa gimana bang? Oh iya. Kayaknya ini ya. Emang kreatif. Bang, that's why dia anak kreatif. Emang anak kreatif. Nah itu menu yang bestseller itu dibawa ke sana. Iya. Berarti diem-diem di rumah tuh bini lu kayak bego deh bestseller. Gue jualin aja deh. Karena di Bintaro tuh nggak akselerasi penjualannya nggak secepat di Tebet. Lebih santai kan. Bintaro tuh Tangsel ya, Tangsel ke Jaksel. Anak-anak Tangsel kerja di Jaksel. Mereka ya gue udah capek-capek kerja di Jaksel, ke rumah istirahat aja. Ngapain gue jajan di Tangsel? Gue jajannya di Jaksel juga sekalian prestis juga gitu. Sekalian tambah nongkrongnya ya. Weekend sih rame, tapi pelan-pelan lah. Kalau misalnya gue full day di sana juga rame. Ya gue nggak bisa tiap hari full day di RM Faris karena gue estafet kan. Gue masak dulu di corporate chef lah. Muter-muter sekarang. Corporate chef. Oh istilahnya gitu ya. Corporate. Bentar lagi bulan depannya ini ada holdingnya. Holdingnya, jadi kalau warung tadi kuncinya cari cukupnya. Cari cukupnya. Tapi cukup juga kan takarannya beda-beda. Beda-beda, tiap orang kan beda-beda di. Ya kalau gue sih ya. Cukup lu apa bang?
Cukup gua. Cukup menurut lu itu apa? Ya, yang paling simpel tuh cukup gua kalau digambarinnya sampai misalnya dari satu tempat ke tempat satu, gua nggak mikirin naik apa ke sana. Hari itu gua nyampe dari satu tempat ke satu tempat yang lainnya, berapapun jumlah waktunya, menurut gue itu cukup gitu. Jadi ada kan teman gue kalau gue nggak naik motor atau naik mobil, gue nggak cukup, gue nggak cukup untuk perjalanan. Jadi menurut gue kalau digambarin kecukupan gue itu kayak tiap hari gue ke warkop. Lu butuhnya apa itu terpenuhi cukup. Pengantar hidup lah, kecukupan itu pengantar hidup gitu. Pada akhirnya yang nganterin gua mati ini apa gitu. Wih berat juga anjir ngomongin Bener juga kematian. cari apa di dunia ini. Kita tisu banyak kalau mau lebih berat lagi ngobrol bisa. Nih. Nah ini kan ngomongin seniman pasti kan nggak bisa dipungkiri hidupnya katanya. Gua nggak tahu nih kalau salah bilang ya bang ya. Katanya kan dari passion. Ya, cuman ini kita dari tadi ngomongin nggak nyebut passion sih, nyebut bosen aja banyak kan ya kan. Nah itu berarti tergantung menyikapinya begitu. Benar. Nah ini jadi Bang Popo lebih seneng disebutnya seniman apa punya warung? Tapi keduanya juga itu seniman sih kalau menurut gue ya. Jadi pada akhirnya misalnya nih gue ngeliat TVV dia memproduksi. Ya kalau menurut gue gitu nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa ya. Ada yang misalnya yang denger wah salah tuh omongan Popo, bodo amat. Tai lu semua. Next aja skip. Skip aja. Jadi kalau menurut gua seseorang yang memproduksi sesuatu, menurut gue itu seniman karena semuanya dikerahkan apa yang menempel di tubuh lo dari tangan yang lo gerak, Indra-indranya semua hati, dipakai lah. tenaga, Jadi ya kita kebentuk seniman itu yang membuat lukisan, patung apa segala macam kayak gitu kan. Ya bikin gapura 17-an juga seniman. Iya. Iya sih. Karya soalnya jadi karya juga kan. Maxi kurang apa seniman itu? Makanan rawon jadi yes. Anjir. Kurang seniman apa? Maksud gue itu seniman. Ya kan kalau diploma juga kalau masak culinary art. Iya. Ya itu Berarti benar-benar. nah ini gue pengen nanya. Kan ini kita ngomongin warung. Kesannya kayak dari tadi kita ngomong kayak kagak nyari duit kan. Iya. Kesannya kagak nyari duit. Cuman kalau gue biasa ngelesnya nih bang. Iya. Kan pasti satu gede kecil punya sendiri. Itu kan satu biasa kan. Ngelesnya nih. Ini buat yang lain. Kalau gue sih ya ngelesnya gede kecil punya sendiri. Sama kalau gue sejak pindah ke Bali tuh gue tuh menempatkan gue sebagai artis. Dan yang gue tahu artis yang jago biasanya nggak gembel. Oke. Seringannya sih kayaknya baru pas mati ya, cuman kan nggak gembel lah cukup. Nah kalau menurut lu gimana bang? Jadi kayak mendingan fokus di duitnya apa fokus di karyanya? Nah itu menurut lu balance-nya gimana? Nggak bisa dimungkinin bisnis kan? Oke, Teteh Nah gimana? teteh dulu. Kan biar ini dulu seniman dulu. Ya dari seniman, dari sisi seniman. Gue juga pengen denger soalnya. Oke. Baru ntar kita Iya. mungkin ya. Gue sering menemukan pertanyaan atau opini yang kayak gini ya. Maksudnya gue ketika orang dengar perilaku gue di bisnis ini atau cara gue berdagang, Emang cara lu berdagang? ya kayak tadi kita sebutin Bestseller itu tuh, tuh diganti. yang tadi kita obrolin itu yang nggak penting. Iya. Ya, mereka ujung-ujungnya gini, lu seniman sih ya, nggak kayak nggak butuh duit gitu. Ya terakhir gue dengar kayaknya belum ada sebulan yang lalu dan iya. Itu rutin berarti itu digituin. Rutin dan kita gue jadi berpikir gue nggak pernah orang naif itu selalu ada gitu dan itu adalah sesuatu yang naif banget gue denger, naif banget. Kalau dia ngomong kayak gitu ke lu? Iya jelas lah, apalagi yang ngomong dia sekolah bisnis. Jadi seniman nggak butuh duit gitu. Gue belum menemukan di lingkar seniman yang nggak butuh duit. Gue belum Gak menemukan. ada sih. Belum. Gak kayak gayanya dia nggak butuh ada. Tapi Emang semua dengerin, tetap butuh duit. Emang dengerin lagu Spotify kenyang. iya semua kayaknya menurut gue butuh banget dan harus imbang ya, maksudnya dalam arti ya artisan gitu. Gue kalau nyebut artis, seniman dan sebagainya justru itu cara mereka nyari duit justru. Brandingannya dia padahal itu kan sebenarnya. Iya nggak butuh duit siapa ya?
Nggak ada bang, semua butuh duit. Iya. Soalnya tadi gue barusan ngobrol, kita kan Butuh duit sama gila duit beda dia. Iya. Pada mau beli pulau apa? Kalau yang gila duit itu pasti nggak akan pernah cukup gitu loh. Tapi kalau Iya, butuh duit kan kita perlu buat hidup, semua perlu lah. Betul. Karena kadang-kadang ada duit juga belum tentu happy kan? Betul sekali. Iya. Gitu. Nah itu berarti happy-nya dapet tapi kan? Nah itu yang selalu gue pastikan setiap hari. Gue tuh sering banget juga temen gue bilang gini, Po lu kenapa sih setiap hari ke Warpowski? Kan jauh rumah lu ke Warpowski gitu. Kan bisa autopilot. Bisa banget, anak-anak juga gue tinggal ya bisa banget. Warpowski tuh semenyenangkan itu gue untuk gue samperin. Ngena banget nih di gue. Iya. Udah mulai gelisah belum pengen ke warkop segini berapa hari di Bali? Asli, gue gelisah pertama kali ke Riung Rasa karena anak-anak ngelihat gue kemarin tuh sebelum gue hari H event di Riung Rasa, gue nggak instastory. Gue ngilang bang? Nggak menjaga perasaan anak-anak. Oh, pada pengen dong. Pengen. Gue selalu berdoa, gue ngebawa mereka ke sini sih. Amin. Kita bisa arrange acara yang lebih seru lagi. Paling masaknya 7 hari ya bang. Biar kebalik gitu ongkosnya. Wah, anak-anak sih, bang gue 3 bulan juga gak apa-apa. Asli. Nggak tahu dari gue di bandara juga kayak ya anak-anak tuh kayak memastikan gue membawa semuanya dengan baik. Kayak bocah yang pengen ikut cuman kasihan sama babenya kayak. Iya benar. Ya, gue ikhlasin dah. Benar, pekerja di Warpowski itu brengsek-brengsek. Tapi baik dalam waktu yang bersamaan. Gitu gue sebel. Balance lah, yang terlalu baik juga kan kurang baik kadang-kadang. Gue sebel sama sayang tuh berbarengan. 11-12. Sebel dan sayang berbarengan. Asli, Maxi yang udah pernah ngobrol sama Iya, anak-anak. Maxi udah nongkrong di sana tuh. Nggak tahu tuh kesannya gimana tuh. Sampai tutup, sampai diusir. Asli, sampai gue tanya, Maxi lu nggak mau pulang? Iya tuh beneran Maxi cerita sendiri. Keasikan ngobrol. Nah ini dari ini gimana Teh? Kalau lu di Riung Rasa begitunya kurang lebih mirip-mirip ngewarung apa gimana? Ya sama lah maksudnya lebih kayak mungkin kalau ngomongin warungnya tuh kan lebih kayak it's your baby gitu loh. Karena lu ngerasa membangun tempat itu dari nothing ke sesuatu, dari orang yang nggak tahu sampai semua tahu. Terus kalau untuk staff lu tahu sendiri, staff gua nggak banyak gitu. Bukan karena tidak mau, tapi apa ya? Mungkin gua bisa bilang spesialisasi kan ya. Masakan gua kan niche lah. Mengerucut untuk pekerjaan yang benar-benar kayak Gue udah kasih kata yang bagus niche market. Enggak, cuman lebih kayak itu kan benar-benar kayak crafting sesuatu ya, waktunya sangat panjang. Jadi nyari orang juga susah gitu. Jadi gue berusaha dengan staff yang sedikit ini mereka bisa melakukan semuanya seoptimal mungkin. Tapi di satu sisi gue selalu bilang, lu boleh tanya sama anak-anak, gue selalu bilang kalau one day lu buka, itu gue ajarin semuanya. Jadi yang mereka sekarang, mereka kerja tapi mereka gue ajarin. Ya siapa yang tahu sih besok misalnya mau mereka cuman buka angkringan kek, mau coba buka apa gitu. Mereka udah dapat sedikit pengalaman untuk bisnis tuh seperti apa gitu. Nah jadi anak-anak ya memang anak Riung kan masih muda-muda banget. Iya dan hebat-hebat gitu. Mereka nggak ngeluh untuk kayak harus nge-smoke dari pagi. Padahal kan jam jualan gua kan kayak warung aneh. Cuman jam 4 sampai jam 9 udah suka-suka gua gitu kan. Jam setengah 9 udah last order. Lebih lama prepnya gitu loh. Tapi ya happy lah. Happy gitu loh. Sama aja kayak Bang Bobo bilang tadi, kayak lu ngapain sih, kan udah bisa. Anak-anak juga bisa kok sendiri ngebuka apa segala macam. Cuman ada momennya kayak gimana sih lu punya anak gitu kan, kayak tetap harus ditengokin. Warkop itu udah berapa lama bang? 7 tahun. 7 tahun. Udah ada yang dari muda sampai udah mulai nggak lucu lagi. Nabila lulus. Rata-rata. Lucu lagi. Itu parah sih. Mereka tuh Awal-awal kan imut-imut ya. mereka tuh paling sebentar 3 tahun kerja sama gue. Paling sebentar. Ada yang udah, Nabila kayaknya udah paling lama tuh, seumuran Warpowski kayak kerja. Dari kasponnya buat beli HP sampai sekarang buat beli susu, baik kan ada ketinggalan. Dia dari lulus SMA sampai lulus kuliah. Iya. Nah, kemarin wisuda kita pada pakai batik pas dia wisuda. Dia soalnya dia pulang ke Warpowski sama ibunya habis wisudaan, terus dia pakai toga ngasirin. Gitu, cute banget lah. Nah kayak gitu small things gitu kan kadang-kadang bikin kita happy kan. Betul.
hal-hal yang nggak bisa dibayar dengan uang ya. Uang. Ya, Tapi kayak harus gitu. ada batasnya soalnya mereka brengsek. Karena kurang ajar. Kurang ajar. Gak lama kasbonnya udah kayak ini biaya skripsi. Yoi, bener. Oh berarti ada yang sambil kuliah bang di tempat lu? Yang sambil kuliah itu 3 orang. Nabila udah lulus, terus rata-rata mereka tadinya customer Warpopski. Oh. Asik juga nih kerja di sini. Yang kayak misalnya bang cobain dong 2 minggu jadinya 6 tahun di Warpopski. Bentar lagi pada makannya bawa CV sebelahnya nih. Iya, gue ingat tuh ada yang Dikva, gue kekurangan 1 orang nih buat di area cleaning, ya cleaning lah. Terus gue buka lah di sosial media, buka seminggu tuh ada 120 orang yang lamar dari 120? email. 120 orang gue hitung. Terus tiba-tiba ada 1 orang ke DM ke gue gitu, terus bang masih buka nggak gitu. Gue udah temenan, ternyata temenan tuh karena dia sering nanya kerjaan. Terus pas Pasti buka lowongan ya, bukan buka toko ya. Iya. Nanya last order. Akhirnya gue nanya, gila si Dikva itu udah nanya kerjaan itu dari 2 tahun yang lalu. Wih, waiting listnya. Setiap bulan. Gue nggak sadar. Wah gila dia. Ya udah lu aja lah gitu. Iya, maksudnya udah 2 tahun nanya. Iya. Nggak diketemuin dulu. Akhirnya ketemu ketemu dulu. dulu. Iya gue baru ingat dan secepat itu karena dia punya ini awal mula pertemuan yang baik lah. Dia sopan banget anaknya, masih kuliah. Attitude-nya bagus lah berarti. Bagus. Jadi kan ya gue kan tumbuh dan besar serba kekurangan di rumah ya. Maksudnya dalam arti gue cowok sendiri jarang diturutin gitu. Apalagi nyokap lu Mother Teresa, Pak. Nah, Mother Teresa sama Mahatma Gandhi nggak punya duit itu, nggak punya duit. Kadang-kadang anaknya kelaparan di sebelah lagi dikasih. Iya. Ngapain? Orang lain aja deh. Lu main udah makan. Nah jadinya gue selalu memakai intuisi gue. Jadinya ya gue ngeliat orang gitu. Ya 90% ngebantu lah. Kadang-kadang kan main feeling itu kadang-kadang experience yang gak kehitung aja gak sih? Tapi feeling sama intuisi tuh berbeda kalau menurut gue. Menurut gimana bang? Gue dakapnya kayak feeling soalnya. Intuisi tuh lebih dalam lagi. Feeling itu masih di pikiran lo sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue, feeling itu masih lo yang pikirin. Kalau udah intuisi itu udah lewatin tenggorokan sampai perasaan tuh. Oh makanya disebutnya gut feeling berarti ya. Ya kayak gitulah gitu. Jadinya gue ngeliat orang gitu. Ya ngeliat customer ngeselin juga dari jarak 10 meter gue udah tahu. Gitu. Auranya Lu udah pas kecium ngeliat ya. gua pertama gimana bang? Ih so akrab banget nih. Kan gue pertama yang negor kan gue teh. Mana ada? Lo kehujanan sama Maxi sama Eo. Kak sini aja hujan. Oh iya benar. Sombong lupa. Oh berarti baik. Tapi lucu. Jadi gini, gue beneran gue melihat mereka bertiga itu di bawah pohon alpukat gue di Sukabumi. Emang tuh pohon penuh berkat tuh. Gue ngeliat Oh dia mereka. lagi neduh. Iya neduh. Wah gila kayak ayam kehujanan loh. Neduh. Terus anak-anak bang, itu kakak yang itu suruh sini aja. Oh iya gue nggak ngeliat kan. Wah baik nih. Wes. Baik Auranya nih. bagus aja lu teh. Asli. Maxi biar kata gitu baik. Gue ngeliatnya Gitu, wah iya. baik nih. Ya, meskipun tatonya udah gak ada tempat lagi ya. Gitu. Gue bilang sama Kak sini aja. Kita lagi makan. Terus dia lewat. Misi Bang Hakim. Buset. Kata gue di gunung ada yang manggil gue Bang Hakim. Di gunung. Maksudnya biar gak kebasan tetep manggil. Iya, dia yang misi Bang Hakim. Wah ini udah gak beres nih, gue bilang. Ini gue udah gak beres. Terus mereka neduh kan di tempat yang lebih proper, communal space gitu, punya Abai Chef. Gue samperin mereka. Gue beneran, gue gak tau, nol terhadap mereka. Siapa mereka gue gak tahu. Gue samperin, Kak dari mana? Kayak gitu. Ini soalnya berkesan banget sih buat gue gitu. Buat anak-anak juga. Dari mana Kak? Oh kita dari, gue inget banget dia bilang, oh kita dari Bali gitu. Terus gue punya tempat juga namanya Riung Rasa. Gue belum tahu Riung Rasa gitu. Apalagi gue belum tahu siapa Maxi. Belum tahu. Pokoknya nih kayak wah tukang pukul ini mah ya gitu. Tukang pukul. Jadi Gue mau belain juga susah. iya susah. Apalagi sambil nyurung nih gini.
Kagak kelihatan bang, gitu dari jauh. anjir. Terus gue kenalan sama Teh Vivi, sama Maxi, sama Eo. Kenalan terus ngobrol-ngobrol sebentar. Ngobrolin juga ngobrolin nggak Iya. penting, ngomongin. Sekedar inilah Konten. basa-basi baru kenalan. Kita foto bareng. Gue posting, belum di tag apa? Belum di tag. Belum iya. di tag. Temen gua yang save gitu. Lu ketemu Maxi, lu ketemu, wah lebih dari 10 orang. Lebih dari 10 orang. Wah lu ketemu sama ini dari Riung Rasa. Siapa ya kata gua, ini siapa? Oh iya benar sih Riung Rasa, tapi Maxi ini siapa gitu. Temen gua pas di Warkop sih. Lu kemarin ketemu Chef Maxi. Oh itu Chef ya. Gue lihat dah di Ray Johnson kan ada kan. Ted. Wah satu saudara satu frame nih. Wah, saudara frame. Saudara frame. Dipersatukan oleh frame ya. Iya. Lihat dong. Wah nggak main-main nih orang nih. Ngeliat rawon nih berarti. Gue ngeliat Riung Rasa lagi, ya kan? Gue ngeliat Riung Rasa, ngeliat Teh Vivi. Wah, gue melewatkan orang yang nggak biasa nih kemarin. Tapi menurut gue ada nyeselnya juga. Kenapa nggak gue spend waktu gue lebih lama untuk pulang biar bisa ngobrol. Tapi dalam hati sih gue, kalau jodoh pasti gue akan deket sama Iya. orang ini. Anjing gue yang deketin. Betul. Oke. Anjing gue yang deketin. Malah jadinya eventnya sama lu. Dan ya itu jadi wah gitu. Akhirnya tapi seneng sih kemarin Maxi main ke Warkowski. Yeah. Anak-anak nggak ada yang nggak mengidolakan Maxi tapi nggak ada yang grogi. Ya brengsek sih anak-anak itu. Brengsek. Ya, Jadi pada nongkrong ngobrol bareng udah tuh biasa sama asik. bosnya begitu. Iya, terus yang kayak si Makmur tiba-tiba, "Bang, lu kenapa bisa jago, Bang?" Kan nyebelin ya. Kenapa bisa jago? Hah? Baik sih. Apaan sih lu? Hoki. Kenapa bisa jago, Bang? Oh berarti tapi anak-anak udah pada tahu apa belum? Apa dari sejak itu baru mulai nyari Kan tahu? gue selalu membawa sesuatu yang baik itu selalu ke dalam Warkopski. Gue gitu, yang kita temukan kemarin tuh orang gini nih punya Riung Rasa. Wah, Baru daripada seru lah, seru. Serius Bang? Oh iya, Makmur. Kayak gue pernah lihat Bang. Makmur tuh dia sekolah masak kuliahnya gitu. Terus berarti kan kedekatan dunia masak dengan culture-nya ada Iya, kan? ada. Oh iya Bang, dia namanya Maximilian, dia bilang gitu. Oh iya Mur, kenapa? Ya pokoknya dia ya ngomongin sedikit lah gitu. Kira ya di pas jam istirahat kita ngeliat YouTube lah ya. Oh ini Bang di Ray Johnson juga nih gitu. Ya pas gue ngetek banyak teman-teman yang dari chef mana gitu nge-add gue gitu, jadi yang kayak makanya itu anak-anak juga pada pengen ke Bali juga tuh. ke Bali lebih ke ini menarik sih sebenarnya ke Bali itu kan perspektif orang ke Bali pantai Iya. apa Situ ke bukit bang. enggak dia ini ke Sabung Ayam main judi gitu. Mereka suka ini gairah geliatnya F&B Bali. Emang apa yang mereka pikir kenapa semenarik itu yang di Bali? Penasaran nih. Ya cara sebenarnya kita udah melakukan itu ya pop up gitu. Terus pada akhirnya kan terpapar dari Riung Rasa kan. Terus Pajero pernah pop up. Yeah. Terus gimana Teh Vivi menjalankan Riung Rasa. Pada akhirnya gua tahu lo. Terus dari Ray Johnson juga sih sebenarnya. Terus gimana seorang chef ngamen kayak Maxi kesana masak, gila ini layer pekerjaan yang sebenarnya itu sederhana tapi bisa. Iya, kayak nggak make sense ya bang ya, bisa begitu. Ya kita nyebutnya ngamen kan, ini gitu kan. Packing koper alat-alat buat ngamen. Iya dan menarik gitu, menarik banget. Oh gara-gara itunya anak-anak baru mulai. Pada akhirnya kan jadi tahu ada Saking Timur, temen gue terus ada banyak lah Iya. gitu. Awalnya dari situ cuman jadi brembet kayak yang lain-lain lah. Dan akhirnya juga gue karena gue jarang banget disuruh masak sama anak-anak.
Tapi emang masakan anak-anak jauh lebih enak sih daripada apa yang gue bikin. Oh masa? Iya serius. Itu yang gue bilang gak konsisten. Nggak, nasi goreng ya. Dia menurunkan ekspektasi dirinya sendiri. Gitu. Bisa sih lebih enak, cuma udah gue amanin aja gitu. Ya enggak, gue sering bang lu ngerokok aja lah. Jadi anak-anak tuh. Pantesan lu kemarin nyuruh-nyuruh gue pergi lu ya dari situ. Iya, gue ini banget, maksudnya rebutan anak-anak. Walk itu rebutan. Jadi kalau gue balik, gue sih sering ditegur telat, tapi untuk duduk sama ngerokok aja. Telatnya lu kenapa lu telat? Lu kan ada kerjaan. Apaan? Duduk sama ngerokok. Itu kerjaan gitu. Sama ngopi. Kadang kalau gue udah duluan nih, udah lebih pagi ke Warpowski. Gue megang wok, bang udah gue aja. Tuh gue pagi aja nggak boleh megang wok. Padahal lu mau sebenarnya. Iya, tapi beneran. Ngeberantak kali lu bang? Hah? Ngeberantak kali. Iya juga bener. Bener juga. Bener. Biasanya begitu soalnya. Bener. Anak-anak tuh nggak tahu. Emang di balik Warpowski tuh kayak ada vibrasi ini loh. Ada yang manggil hakim juga nggak di situ? Wah sering sih kalau di balik waktu kayak on fire nih kayak gitu. Yang manggil Bang Hakim di saat gue masak banyak sebenarnya, tapi jarang gue tanggepin. Kayak gue selalu enggak, saya Popo, Bang Hakim ada gitu. Kalau pas dia iya gue yain dulu nih gitu. Saya auranya bagus. Gue yain dulu. Ya ada yang nanya kayak gitu sih. Sebenarnya gue kayak jarang nanggepin gue. Iya. Capek juga sih ngejelasin kalau warung rame kayak gitu banyak yang nanya Jarang sibuk nanggepin di kayak dapur. ada Bang Hakim, gue lagi ngelap meja. Gue nggak bakal nengok sebenarnya. Nggak bakal nengok, gue terusin aja. Bang manggil siapa sih? Bang Hakim. Oh bukan gue gitu. Misalnya gitu ya. Cuman gitu. Ada yang ngomong ini nggak? Wah enak ya lu sekarang tuh kerjanya cuma ngerokok doang ngomong ngopi. Kalau dia lebih dari sejam ngelihat gue di Warpowski, mestinya nggak bakal ngomong itu. nggak bakal ngomong kayak gitu. Ya kalau dia ngelihatnya di Instagram pasti ngomong gitu. Pasti. Berarti nggak tahu amat nih orangnya. Iya. Nah ini gimana? Kalau sampai sekarang aja, kalau istilahnya ntar balik cerita sama anak, kira-kira apa yang bikin dari yang Bang Popo rasain di sini, apa yang kira-kira bikin mereka bakal Apa ngiri yang mau banget tuh? diceritain, apa yang mau ngiri diceritain? banget dia sampai bikin main yang Bang Popo rasain aja dari kemarin ini. Ya gue jadi punya list ketika anak-anak mau kesini kemana aja akan gue antar ke mereka. Kalau ke pantai biar mereka sendiri, gitu kan. Ujung-ujungnya lu pengen ngajak mereka juga kan sebenarnya, Maya? Iya, ya ke Riung Rasa, ke inilah. Tempat teman-teman yang tempat baru, teman-teman. yang lama dan yang baru lah, yang baru kenalan di sini. Itu penting. Kayaknya juga sebulan main di Riung Rasa belum cukup kalau menurut gue. Jadi mereka tuh selalu anak-anak itu selalu mendalami apa yang mereka datengin sih semenjak di Warpowski. Ya yang penting gue rasa sering-sering gak apa-apa. Pulangnya aja jangan malam-malam. Kasian ini. Kadang-kadang dia udah Asli. demam udah apa nih pada kagak mau pulang gimana ya. Parah tadi juga Bang Popo maaf ya, Eo besok sekolah ya. Gue bilang sama Eo, ngapain sih sekolah? Ngapain sekolah? Bolos lah gitu. Terus Eo-nya bilang, oh iya ngapain sekolah ya? Semenyenangkan itu. Riung Rasa tuh, anak-anak yang kemarin juga, oh iya mesti dikunci pagernya gitu. Ya gitulah kalau. Tapi beda nggak Bang, yang kemarin masakin anak-anak F&B yang dia di Bali kan tongkrongan kita rata-rata anak-anak dapur ya. Beda nggak kalau sama tongkrongan anak-anak seniman gitu di Tebet? Nah, gue tuh selalu percaya diri dengan apa yang gue bikin. Gue sadar misalnya gue gambar nih, gambar gue jelek, itu nggak akan seberusaha mungkin menjadi bagus. Begitu juga di makanan sih sebenarnya. Itu yang sering banget gue diterjemahkan anti kritik. Sebenarnya enggak. Itu karena gue pede aja. Gue mempersilahkan orang mengkritik apa yang gue bikin, tapi lu nggak bisa ngerubah apa yang gue bikin. Kayak gitu. Prosesnya panjang ketika misalnya nasi goreng nih ada ya banyak lah ya di review di Google juga ada yang kayak nasinya terlalu perak, terlalu kering apa segala macam. Makanan itu kan dinamis banget nih, banget. Waktu aja itu bagian dari makan, terus suhu bagian dari bagian dari makanan gitu. Masih jauh lah kita yang masak ini diganti AI itu masih jauh lah. Iya gitu. Jadi variabelnya banyak. Betul. Jadi menurut gue
mereka ngomong kayak gitu juga lebih cepat akselerasi ngomongnya daripada mikir Mikir. Karena ininya. asal ngecelap aja. Sama kayak lu mesen di ojek online, ya kan itu ada perjalanan kan. Gue percaya banget ketika makanan panas dibungkus, Iya. perjalanan ada dia masih masak di situ. Iya. Meskipun suhunya berapa itu masih Makanya masak. kadang-kadang nasi padang lebih enak dibawa pulang. Kalau di lu gue pas kalau di Singapura tuh Hokkien mie tuh lebih enak Iya. kalau di take away daripada makan langsung. Nah itu lu nyadar tuh kadang-kadang kayak gitu-gitu ya. Nyadar. Tapi kalau gue tahu nih yang kemarin malam datang, wah ini chef semua nih. Wah ada yang master chef apa segala macam. Iya. Tapi kalau gue pertama Riung Rasa itu punya ini sifat lagi-lagi domestik yang selalu gue bilang, rumah tangga. Dijalani oleh seorang wanita yang dimana itu ibu-ibu, ya kan? Nggak mungkin itu nggak Ibu-ibu kok domestik. ini bukan tante-tante. Bukan. Emang ibu-ibu gue juga ibu-ibu. Kalau tante-tante bagi-bagi duit tuh. Ini dia bagi-bagi makanan. Iya, gitu. Itu auranya gede banget. Maksud gue beda lagi kalau misalnya tiba-tiba Maxi punya warung. Ini abang-abangan. Ini ibu-ibuan. Iya kan? Gue pasti lebih grogi. Oh. Tapi nggak bertahan lama sih sebenarnya. Kemarin pas ketemu bapak bilang ya sekali-sekali nih masakin kayak gini. Gue bilang nggak apa-apa kita bisa makan sampah kok. itu juga yang kita makan. Asli. Ya, soalnya kita rata-rata yang masak kagak bisa mikirin mau makan apa hari ini bang. Iya. Jadi nyantai aja. Jadi tapi kalau gua persentasenya adalah mungkin ya dari yang gua nilai malam itu 90% orang datang karena respect dari ke Riung Rasanya sama ke Warpowskinya yang datang. Jadi apapun yang kita bikin dibeli dimakan. Yang sholat gak ada yang ngamuk kok. Iya kan? Biasanya kalau kayak gitu-gitu kan sholat lah kok bisa sholat. Iya. Jadi memang makanan itu pengantar, simbolik juga. Tapi ada yang ditanam sama Riung Rasanya tuh si semangat Komunitas, kolektifnya. ya, kolektif. Kalau menurut gua gitu. Berarti itu yang pemikiran kolektif lu yang lu bawa dari yang emang dari dulu kan selalu sebisa mungkin kolektif kan. Itu berasa lah ke Riung Rasa ini. Betul. Kolektifnya juga beda sama di berkesenian sih sebenarnya. Nah, kalau yang orang-orang kesenian ini gimana, Bang? Kolektifnya tuh kayak misalnya gini ya, lo, Maxi, Mario, terus Joe sama Teh Vivi gabung bikin usaha. Itu kolektif sebenarnya. Ya, investor digabungin itu kolektif kan. Oke. Kalau di kesenian kayak gitu. Justru kalau di F&B kolektifnya yang gue lihat itu lebih ke investor sebenarnya. Bukan kolektif yang misalnya duit gue kurang, gue nggak punya duit, kita sama-sama nggak punya Saling duit. kerja lah, bukan cuma duitnya doang. Kalau di kesenian gitu, jadi seniman-seniman gembel nih yang miskin punya kolektif nih. Oh, bawa senjata masing-masing. Ya, iya ngejual berkesenian, pameran, ngejual apa segala macam. Kalau di F&B malah lebih menurut gue lebih realistis di F&B. Ya karena gue bikinnya mau cuan lah, apalagi gitu. Jadi Memang gua beli punya barangnya pakai HP. iya. Jadi menurut gue kalau cuman ketemu sama orang yang lu kayak nggak butuh duit, lu kayak gini, ya itu dia masih naif aja sih. Padahal kan kita memang lagi layer dagang itu banyak banget. Nah, tadi kenapa lu ngomongnya kalau lu sama orang-orang seni malah lebih galak? Bukan galak, apa nyebelin? Oh enggak, temen gue ngerasa gue nyebelin. Soalnya kan kayak misalnya gini, gue tuh sering dikritik gitu. Misal gue bikin mural nih. Wah, karya lu sekarang kok jelek Gini ya, jelek ya, udah nggak tajam lagi gitu misalnya, pesannya udah nggak nyampe gitu. Gue cuman gitu, ya jelas lah gue gitu. Kayak misalnya, wah gambar lu jelek, ya iyalah gue gitu. Gue tuh nggak ngasih mereka masuk lebih dalam lagi. Ya lu komplain aja, udah titik di situ nggak bisa apa-apa. Gitu. Atau teman gue yang pengen banget gue kesel gitu, apaan nih nggak keren.
Iyalah gue. Ini sama banget sama Pak Mario. Pak Mario kalau sesama satu jalur ada galak banget dia. Gue bilang, Pak lu galak banget Pak kadang-kadang nyetutnya. Makanya kalau di Warpopski juga kayak gitu, Bang sambelnya kepedesan nih gitu, kepedesan. Ya level pedes kan beda-beda ya. Iya. Atau yang Bang sambelnya pedes nih, yang manis tuh gulali gitu. Jadi ya pedes tuh selalu sambel gitu. Mungkin kalau di makanan kan ya udah itu subjektif kan. Iya, Kalau iya. di karya kan suka-suka gua nyet lu mau ngomong apa juga. itu karya gua. Tapi sebenarnya di makanan juga gitu. Sama aja. Ya cuma kan enaknya orang beda-beda bang. Ya itu Ya dia. kadang sih kebatas sama heritage, makanan heritage misalnya kita kan punya makanan heritage masing-masing ya, misalnya lodeh di rumah lo, di rumah gue beda-beda, tapi itu tetap lodeh ya. Iya. Sama kayak misalnya gue selalu menemukan hal ini, temen gue orang Padang 10 orang, gue tanyain rendang mana yang enak, 10 Beda-beda ya. 10 nggak ada yang sama, sampai 10 orang temen gue itu yang dari Padang gue bilang, gue kasih 1 juta kalau lu nemuin rendang yang gak enak, yang gak bisa gue makan. Tapi bukan karena rendang itu basi atau apa ya, Yang bikinnya nggak enak. Belum nemu. Gue belum nemu. Karena itu udah culture mereka juga ngerendang kan. Iya kan. Kalau di Padang bang, kalau Iya, di sini betul. mungkin banyak ya bikin Iya. rendang bentuknya, namanya doang rendang bentuknya apa ini? Bentuknya pizza. Tapi Gitu. gua pribadi semalam seneng sih maksudnya ya Bang Popo senang datang ke Bali, tapi gue juga jujur sebenarnya deg-degan nge-hosting Bang Popo. Kenapa deg-degan itu? Enggak sih, maksudnya gue tahu Warpopski rame, punya crowd sendiri, dan masak sama Popo tuh kayak buat gue salah satu ya kayak achievement lah, seru gitu. Karena ya itu tadi kayaknya semakin ngobrol semakin kesini tuh kayaknya jiwa kita tuh sama, nyambung gitu, nyambungnya tuh cepet banget gitu, nyambungnya cepet banget. Hidupnya mirip 11-12 Ya, lah. terus gue ngelihat bahwa gue tuh pengen banget nunjukin kayak nih lo Bang main di Bali teman-teman kita tuh seperti ini gitu. Nah, jadi semalam tuh gue ngelihat ada anak seni, ada anak F&B, dan senang juga bisa nunjukin sama Bang Popo kalau F&B di sini tuh supportnya apa ya, saling support lah. Iya gitu. Senang Dinamis banget gitu. banget. Ada aja yang bantu, ada yang bantuin ngangkat-ngangkat, ada yang bantuin di checker, ada yang ngebantuin beli makanan buat pecalang, semuanya siap yang kayak yuk gitu Ya loh. kalau collab di Bali lu duduk aja bang, anteng ntar gue beresin. Gitu, jadi pengen nunjukin sisi itu yang ada di Bali gitu loh, bahwa komunitasnya tuh sangat welcome dan sangat suportif. Kita Seneng gabut aja sih bang. Gabut aja kita. Ini soal ini doang sih, kayak gue tuh kemarin soal stressing doang sih sebenarnya. Stressing gimana? Stressing yang ini loh, gerak sama pekerjaan yang gue lakukan tuh sama kayak di Jakarta, tapi kan tekanannya beda di Jakarta sama di Bali. Emang apa bedanya kalau di Bali? Jelas polusi, kemacetannya kita sama-sama punya kemacetan dan polusi kan. Iya. Tapi kan persentasenya beda. Iya. Jadi tekanannya tuh ya gue pernah nyampe Warpopski seneng banget, tapi nggak nyampe 15 menit tuh karena perjalanan yang begitu. Ya sini juga ada macet ya. Ada. Cuman semacet-macetnya di sini lu masih Bali gitu. Iya, Bali. Paling langitnya biru bang. Iya. Kalau Macet sih langit biru tapi. ya kan temen gue pernah nyari tempat usaha gitu di Bali. Kata dia, wah jauh dari rumah gue, berapa? 10 kilo gitu. Duh 10 kilo gue masih mana ya? Naik kereta lagi kadang-kadang. Kalau dihitung susah tuh kalau Asli. Berapa stasiun tuh baru turun. 10 kilo gue tuh dengerin album Dream Theater sampai habis tuh. Oh, di Jakarta ya. Itu kalau dengerin podcastnya RJR apa podcast kita udah habis tuh, masih belum nyampe. Iya, kalau di Bali kan seneng lah, itu maksud gue. Feelingnya. Perasaannya tuh beda. Kemarin Itulah tuh, kenapa bikin kita mageran ya. Padahal kadang-kadang kalau kita suka diajak besok ke Ubud yuk, kayak males. Padahal cuma 45 menit kalau lagi sepi mah. Cuman. Iya cuman, masalahnya di sini jadi cuman. Iya. Ya moga intinya aman kan bang, kita kagak nyebelin aman kan nih komunitas. gue justru malah gue pengen nanya itu ke kalian, gue nyebelin gak kemarin? Gue cuma kemarin tuh mindsetnya mau. Nanti kita bahas habis dia pulang. Gampang. Enggak bang, gue seneng banget. Seneng Beneran, banget gue kita, Bang. seneng banget. Bener-bener kemarin tuh pas pulang, walaupun capek tuh kayak gila we did it gitu loh. Maksudnya buat aku pribadi lebih kayak
Ya aku tahu Bang Popo juga udah pernah masak di Bali Iya. apa segala macam, cuman kayak gue berhasil nunjukin yang apa yang mau gue tunjukin sama Bang Popo gitu loh. Lebih Nunjuk, puas ya, lah. puas lah. Puas gitu. Ya kalau nyebelin kita nanya pulang lewat mana panjang banget. Bisa di Paron ini bisa lah banyak tempatnya. Tapi kita happy sih, temannya juga seru. Udah lama kita teh yang Iya, seru-seruan. Iya. Kemarin Biar ngumpul banget asli. semua. Ya kita kan pengennya juga circle yang nyenengin ini makin gede juga Betul. kan. Sekarang punya dapat teman baru lagi dari Betul. Tebet. Gue merasa diterima di lingkar chef Nusantara. Nih siap-siap Bang, nanti di Jakarta udah mulai ada yang nyamperin nih teman-teman Bali. Biasanya kayak gitu, biasanya Biasanya kayak kalau gitu. gue disuruh pop up lagi gitu ya, di hotel mana gitu. Wah bang, nanti lu kayak chef Maxi lu di Wih. hotel mana. Ya udah ntar gue beli di warteg, gue angetin lagi. Biar tau rasa loh. tinggal susun. Ini sumbernya dari mana? Oh ini dari Bahari. Ya. Ini dari Karisma. Tinggal gue angetin. Udah platter warteg-warteg aja ya. Cuman nyenengin Bang, kemarin gua kesana udah lama juga kagak nongkrong Ya sampai ngumpul malam. banyak banget juga yang ini. Padahal kemarin kan kita sempet high season, terus kadang-kadang belum ngurusin capeknya, dapat Iya, kesempatan kemarin bisa. Seneng kok, kemarin seneng banget. Mindset gue tuh kemarin pengen ntar ngobrol sama Bang Popo. Bang Popo sibuk foto. Oh iya, Wih, sebelum foto iya, sama goyang nasi goreng langsung sebelah Iya, sepele. iya, Ya sepele. itu kan maksudnya setiap meja itu orang-orangnya ini semua pengen gue ngobrol sama mereka Iya. semua gitu, orang baru dan temen lama juga banyak. Banyak banget. Kadang-kadang abis bikin nasi goreng sampai sholat, terus mau ngajakin dia ngomong, udahlah dia duduk dulu aja. Untung Iya, kita iya. dapat kesempatan hari Iya, ini iya, kan iya, bisa iya, ngobrol. iya. Seru, Tapi seru banget. Nah ini sebelum pengennya sih lanjut terus ya Bang ya. Cuman kan kasihan nih yang internetnya dikit. Kebanyakan. Nah ini kayak kemarin gue sempat ngobrol sama Vivi, gue pengen at least ngasih impactnya itu, nah satu-satu deh buat yang pengen coba bikin warung, persiapannya apa, yang kira-kira harus disiapkan, ditaruh di otak tuh sebelum mulai bikin warung tuh apa, mungkin satu-satu mungkin Bang Popo punya persepsi sendiri, ntar habis itu Vivi. Oke. Sebenarnya ini udah dicatat di Warpowski. Oh udah catat, ada catatan. Ada. Kita tuh mau bikin buku kiat-kiat bikin warung. Parah. Kiat-kiat bikin warung. Halaman pertama adalah menyiapkan kebangkrutan. Jadi ya gue juga pernah jadi salah satu narasumber gitu ya. Di akhirnya tuh kita kira-kira apa nih Warpowski yang sedang disiapkan? Kita lagi nyiapin kebangkrutan kita. Ya. Beneran. Jadi tapi itu banyak banget yang dilupa sama orang-orang. Kayak Iya. ya lu Nyiapin itu. semewah-mewahnya lu punya kapal pesiar, tapi kalau nggak ada sekocinya, lu dalam bahaya besar sebenarnya. Jadi kita itu udah nulis. Kira-kira kalau Warpowski kebakaran apa yang harus dikerjakan? Kira-kira ketika bangkrut apa yang Sebelum dikerjakan? kebakaran beli insurance dulu lah Bang. Oh itu udah. Alhamdulillah sampai ini kita lagi OTW asuransi ketenaga kerjaan di Warpowski yang gaji mereka nggak dipotong. Itu gue boleh sombong kan? Boleh dong. Boleh dong. Kasian Bang udah 6 tahun baru dipikirin. Gua sebenarnya nunggu 10 tahun deh gitu. Tapi udah kebaca anak-anak. Bang kita nggak dibikin, oh iya deh bikinin deh. Kodenya udah keras banget ya. Asli. Bangke makin nggak kebeli nih Harley Davidson kata gue. Ya Pak, ya intinya ya itu sih Prepare for the worst lah. iya jadi kepercayaan diri sih sebenarnya sebelum memulai itu semua, sama jangan banyak pertimbangan, banyak pilihan yang kayak itu tadi nanti munculin lu enak kayak gitu. Ya semuanya enak. Jalaninnya dulu. Bener, di dunia ini sebenarnya semuanya enak. Yang bikin gak enak kan diri lu sendiri nih gitu. Jadi ya, Overthinking. ya overthinking itu. Ke dokter udah gak lama. Ya, iya. Terus ini lagi hipnoterapi. Ya. Gue banget tuh. Sama yoga. Yoga. Nah terus selain itu ada lagi gak Bang buat disiapin sebelum mulai yang kayak gini-ginian? Apa itu yang paling penting? Paling penting, nah itu. Ya paling penting ya kepercayaan gitu, apa yang sama apa yang lo buat sih sebenarnya. Sama PD sama produknya itu harus dicari dulu betul, kedua ya merepetisi itu dengan baik. sebelum mulainya. Iya.
Ya karena nomor 1 pas baru buka pasti dikomplainin orang kan. Iya. Yang asal cuap, ini mendingan gini, ini Betul. mendingan gini. Sama ketiga, tempat parkir itu ternyata nggak penting. Penting bang, di Bali penting banget. Di Bali penting ya. Penting parkiran motor sih kadang-kadang. Nggak penting juga teh sebenarnya. Penting bang, Penting orang di parkirannya gede. Iya. penting bang. Tapi suatu saat deh kalau lu, gue boleh nanya sama Teh Vivi. Boleh dong. Oke, suatu saat nih. Minta voucher gue boleh. Suatu saat Riung rasa orang udah melihat produknya, kalian punya nasib harus pindah dan berjodoh sama lingkungan yang nggak punya parkiran. Lu akan tetap membuat itu atau cari parkiran dulu baru buat? Sebisa mungkin cari yang ada parkirannya. Itu sebisa mungkin, tapi Asal ada balik, lah. tapi balik lagi feeling tempatnya itu yang paling penting dulu. Oke. Maksudnya setelah kita lihat tempatnya, terus nanti kan bisa mikir kayak oke lah ini ya pertimbangannya muncul setelah tempatnya, karena buat gua kalau walaupun Tempatnya worth ada it nggak nih buat ada di- parkiran juga kalau tempatnya nggak nyaman kan sama-sama aja bang. Iya. Ini pertanyaan Gitu. jebakan nih sebenarnya. Enggak. Warpam itu mau buka Ba- cabang. Lu punya ini ruko yang bisa disewain ke gua. Enggak, Warpam sih mau buka cabang teh. Cuman parkirannya doang. Oke. Mau buka di Bali nih. Iya, jadi Tuh, kan tuh dapat kisi-kisi nih. enggak. Eksklusif nih. Enggak seru nih, enggak seru. Enggak, jadinya Warpopski itu sering joke sih sebenarnya. Jadi kita buka cabang cuman parkirannya doang. Sebenarnya itu parkiran orang lain. Iya itu tuh waktu itu kan Lalu lu butuh parkiran, ambil parkiran gue depan. waktu itu gua umumin gini kan, kita akhirnya buka cabang. Wah di mana bang ya? Ternyata di captionnya di Cipularang kilometer berapa gitu. Lu parkir di situ naik bus ke sini. Gitu. Ya karena kita frustasi kita nggak punya parkiran dan memang nggak. Nggak niat nyari yang ada. Ya udah oke juga kan Bang Amin. Yeah. Lama-lama kan tamu-tamu regulernya udah tahu nggak ada parkir kan mereka cari cara sendiri juga Ya kali berarti emang buat target datang. marketnya ke sana aja yang dapetnya. Kalau punya mobil ke tempat lain aja. Iya benar. Tapi Jakarta udah beda banget. Kemarin kan gue baru main sama Bang Mario ke Jakarta. Wah ternyata MRT-MRT-annya ternyata works ya. Gue kira gimmick doang. Oh iya. Iya kadang-kadang saya sama KRL kayak gitu-gitu masih oke. Gue baru tahu ternyata di airport bisa naik kereta atau cus nyampe Menteng. Iya. Itu Ya kan gue pernah nyoba sesekali sih. Karena gue cukup sih KRL doang. Nah, jadi nggak pakai MRT atau yang lain. Gitu. Oh iya, kalau Warkop sih deket KRL. Nyambung dari Tangsel ke Jaksel tuh jadi KRL terus. Gitu. 3.000. Iya 3.000. Ya bang, gue juga kalau deket stasiun gue juga pengen beli Iya. toko depan stasiun. Asli. Ya, lumayan juga biar gak ada parkiran ya bang. Harusnya Bali udah punya KRL sih. Amin. Harusnya ya. Paling gak kalau ke Canggu jangan satu mobil sendirian dah. Itu aja dulu. Oh iya. Kolektif. Kolektif aja kolektif. Ya itu tadi kita tuh sering banget. Gue di Warpopski ada nih satu meja ibu-ibu 4 orang. Yang satu bawa Fortuner, satu Pajero, satu lagi mobil-mobil gede. Satu meja aja parkiran gue udah habis tuh. Maksud gue lu kenapa nggak bareng sih gitu. Kalau nggak lu ngumpul di mall dulu kayak di mana yang parkirannya banyak baru Oke, satu mobil ke sini. Gue kayak kita tuh selalu head to head memerangi parkiran sih orang yang bawa mobil ke Warpopski gitu. Udah penuhan juga sih. Iya Bang, kemarin Jakarta. gua pas maksi kesana, bang lo bawa apa? Gua bawa kereta. Wah mantap. Bawa kereta, mantap. Ada parkirannya sendiri. Ya sekarang gimana TVV yang dipersiapkan kalau mau mulai? Yang dipersiapkan mental sih. Mental sama juga ya memang usaha kan bukan buat semua. Aku selalu percaya itu ada callingnya. Ngerti gak sih kayak masih ada kok orang-orang yang memang senang dan happy kerja sama orang atau kerja di perusahaan tuh tetap ada kan nggak mungkin juga at the end of the day semua buka usaha kan nggak mungkin. Jadi ada calling yang masing-masing. Terus kalau gue sih mungkin lebih ke it's okay to start small gitu loh. Jadi maksudnya tadi kan Bang Papa udah ngomongin soal ekspektasi segala macam. Lu pikirin baik-baik bahwa misalnya gue pengen punya restoran yang fancy, seatingnya sekian, begini-begini itu kan butuh modal banyak. Kadang tuh kan jadi tertunda di situ. Bukan nggak bisa ya. Bukan nggak bisa. Kalau awalnya langsung mikir bikin begituan kan karena itu berat. kan lebih jadi kayak ke ego dan ke apa ya? Ngebebanin ke diri pride sendiri. gitu loh. Lebih kayak gengsi jadinya gitu. Ya benar gitu. Gua nggak bilang juga apa ya? Banyak kok di dalam 5 tahun ini
orang-orang yang memandang sebelah mata sama Riung Rasa. Simply ya balik lagi kayak tadi bawa nama besarnya Maxi, mereka berpikirnya bahwa bahkan ketika gue buka lowongan ada orang yang bilang kayak saya mau belajar fine dining. Ya langsung gue delete karena kan ibaratnya kayak lu nggak doing your research gitu. Gue lulusan sekolah lalala, gue mau belajar fine dining sama Chef Maxi. Lu udah nggak doing your research bahwa gue bukan fine dining dan Maxi tidak ada di situ gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kadang gengsi atau kadang mereka mikirnya kayak kalau Maxi berarti restoran itu sudah fancy. Terus datang misalnya, cuma warung doang. Ya gue mah nggak apa-apa. Dan emang gue juga tidak pernah memperkenalkan warung gue sebagai restoran ini itu, gitu kan. Jadi buat gue belajar ya it's okay to start small. Gue bangga kok sama Riung Rasa. Gue nggak merasa. Jangan ketahan sama gengsi berarti ya. Benar, lebih kayak gitu. Jadi kalau memang ada niatan, memang pengen buka sendiri, ya dipertimbangkan dengan baik, siapin mental ya kayak Bang Popo bilang tadi. Siapa tahu bangkrut atau apa kan, prepare for the worst gitu ya. Sama ya udah mulai aja gitu. Warung sih punya warung, kalau ntar bisa beli Harley ya panjang aja Harley-nya. Makan tuh gengsi. Berarti mulai dari kecil dulu ya. Iya, mulai dari kecil. Menarik. Gede kecil punya sendirinya itu ya dikitapin. Betul. Luar biasa. Moga-moga ini cukup daging buat netizen, cukup daging. Daging bang bahasanya daging. gitu. Daging banget nih kontennya gitu. Daging asap. Lebih mahal lagi tuh. Nah sebelum closing gue pengen nanya dulu. Kan ini kan Bang Popo kayak BA-nya Tebet kan. Nah kalau orang udah jauh-jauh ke Tebet nih. Udah dari Wap Coffee. Nah, kalau mau nyobain local spotnya apa lagi nih yang harus dicobain? Mumpung udah nyampe Tebet. Oke, menarik. Udah nyangkut nih di Tebet. Ada ini soto Padang khas Uncu, tetangganya Warpowski. Oh, soto Padang khas Uncu namanya. Pas tuh nggak usah bawa mobil. Iya. Dari kereta terus itu. Iya benar. Dia ada parkirannya lebih luas dan rumahan banget. Terus menurut gue tuh lu makan itu kayak setelah itu ada energinya itu kan sup bening gitu loh. Sup bening terus ada parunya. Biar kuat pulang. Ya, kuat pulang. Itu menarik banget dan underrated tuh. Banyak yang nggak tahu. Nah, jangan mau kalah teh. Bukit apa local spotnya? Waduh lagi udah gue kasih ya. Iya. Jujur gue dia tadi datang, Bang lu baca nggak Bang? Dia tadi nggak baca. Gue nggak mau gimmick sih, soalnya gue kalau ke Bukit jarang makan. Gue ke Bukit cuma warung doang. Tapi gue boleh nggak sih gue promosi di sini? Boleh. Sebenarnya gue lebih pengen promosi salah satu tempat temennya Popo juga baru. Terus bukan underrated sih, cuman belum ke highlight. Ada di Sanur. Jauh sih dari Bukit, cuman di Sanur. Ya sejalan lah. Kalau di Jakarta sejalan. Very cozy small shop. Namanya Datu. Ya, jadi mereka bikin sandwich, tapi maksudnya ada bikin kayak pastrami, smoked meat, bacon dan segala macam juga memang mereka bikin sendiri. Baru buka banget. Maksudnya belum yang tahunan gimana gitu. Jadi worth to visit gitu sekalian lah, pengen nge-highlight ini juga buat teman-teman kalau memang lagi ke daerah sana mampir kayak gitu. Bisa ketemu sama Niko deh di sana, sama Niko. Tapi gue akan review, gue kemarin baru makan tuh. Enak banget. Kita juga udah makan, gue udah makan juga. Berarti gue harus cobain nih. Gue udah makan, gue udah bawa Maxi dan tim juga makan ke sana gitu. Jadi banget. Menurut gue bisa lah di highlight sedikit, ya nggak usah di Bukit lah. Di Bukit kan ada Riung Rasa ya. Jadi tolong yang Sanur dulu. Ini ibu ini egois juga nih. Pokoknya lu inget Bukit inget Riung Rasa ya. Enggak, tapi kalau untuk Bukit memang karena gue tidak pernah explore di Bukit karena itu tempat kerja kerja. Jadi memang benar-benar rumah. Udah nyampe sana udah anteng aja. Iya, rumah ke Riung Rasa gitu. Jadi gue lebih senang explore ke daerah-daerah lain yang karena memang kalau jalan ke tempat lain tuh kayak lagi kalo liburan. Bisa Bukit. Kayak lagi liburan gitu. Jadi kalau itu sih aku rekomennya ke Datu. Kalau hari-hari ngopi gimana Bang? Ngopi gua wajib dong. Kopi gajah. Gue nih, kalau di Bali, selama di Bali, gue mungkin ya bisa ngerekomendasiin kopinya Datu gitu. Itu enak banget. Cuman kalau di Tebet di dapur. Di dapur. Kopi Liong, mantap. Kopi Liong.
Oke, tadi itu ya Joy ya. Iya. Nah kalau TV ngopi juga kan? Ngopi biasa di Gue mana? mah gampang kopi saset aja gue mah di nggak neko-neko. Duh, gue mau nyebut merek, gue tahu lagi merek kopi dia. diam nih, jangan tunggu gue di endorse dulu. Oke, nah ini sekarang kalau di Tebet, kalau bawa pacar abis dari warkop sih kemana ngedate-nya? Ke Tebet Eco Park. Eko Park. Cepet banget lu kalau giliran ngedet satset ya. Enggak teh, masalah di situ banyak ada cilok enak banget gitu. Itu enak. Tempatnya adem, itu satu-satunya satu-satunya tempat di Tebet yang adem, yang polusinya agak berkurang di Eco Park. Oh, namanya udah Eko Park ya. Bukan punya Pak Eko ya. Nah kalau TVB Apa? ngedate gimana sama si Maxi? Bener nih nanya gue. Iya. Rumah adalah Pak R tempat paling enak. Mantap. Di umur gue yang segini ya, gue tuh sangat, maksudnya di umur segini dengan pekerjaan kita yang memang time consuming, kita sangat jarang di rumah. Jadi momen kayak cuman di rumah order makanan dan nonton TV tuh The best. the best umur sekarang. Kalau Mungkin kalau gua podcastnya 10 tahun lalu beda Partinya jawabannya. udah banyak ya. Kalau saya ditanya hobinya apa? Goleran. Ke salon mana? Salon pas. Aduh, ini apalagi nih nanya. Yang mesti harus disamperin kalau ke Tebet. Makanan atau enggak? Apa aja? Emang Kalau ada makanan, selain kalau bisa makanan boleh. Iya. Yang harus kalau udah ke Emang ada Tebet wisata, harus mana? Enggak ada sih. Ya udah. Enggak ada. Tempat pijit juga enggak ada di sana. Oh, udahlah, enggak usah. Ke Tebet tuh ke Warpowski aja udah. Oke, siap. Sama ke itu tadi soto Padang khas Uncu. Oke. Mantap. Gue gak nanya lu ya, pokoknya Iya. kriung rasa ya guys. Enggak gitu loh konsepnya. Kunjungi tempat-tempat teman saya. Oke. Terima kasih banyak. Ini Siap, gak berasa sama-sama. udah Makasih sejam banyak lebih kesempatan nih. ngobrol-ngobrolnya di Saya thank seneng you. banget bisa Sama- nyantai perwarungan ini. Thank you juga sama Bang Gocek-gocekan. Popo. Bang Sama Popo juga, Teteh. udah mau balik nih, Kasih-kasih tapi lu. thank you so much udah datang Luar kembali. biasa. Kenalan sama teman-teman Wih, juga gitu. Itu aja sih. Terima kasih buat kesempatannya. Kita yang terima kasih. Saya mewakili Pak Mario, Jo, terima kasih banget. Bang Mario makasih ya. Oke, ini kalau mau ngecek Warkopci kemana? Warpowski? Ya, Warkopci. Apa Bang Popo nggak bisa? Warkopci aja, cukup. Mau ngecek apa nih? Nah kan kalau penasaran nih, abis ternyata Oh, nonton Instagram. podcast ini jatuh cinta, wah gila juga nih orang. Nah pengen ngeliat terus, mantau terus kemana? Orangnya apa Warpopskinya? Bebas, kalau orang yang nggak mau dilihat juga nggak apa-apa. Tuh, Warungnya dia lu dah, nggak bisa Instagramnya private apa lagi, gitu. Instagram warungnya Buat yang apa? nggak tahu. Instagram pribadi pilihan. Instagram Warpowski itu Instagramnya KFC Glael. Instagram @KFC Glael. Itu kayaknya lebih tempting foto-fotonya daripada Warpowski. Warpowski itu shit posting semuanya. Jadi lu mau ngelihat Instagramnya kayak bukan restoran, kayak bukan rumah makan. Jadi ya sebisa mungkin lu sering nyebut Warpowski di kepala lu, pasti lu akan ke Warpowski sih. Oke, guys intinya cari sendiri. Iya, ini sendiri. Iya. Oh, TVV di Riung Rasa. Dia rasa. Realistis aja situ ya. Dia rasa udah. Thank you banget Terima udah kasih, mampir thank ke you. studio dadakan kita Terima after kasih. service. Thank Ini you. episode hari ini khusus beneran after service. Biasa pas kita libur. Ini Oh, iya. tutup. Iya, kita pas biasanya hari libur. Senin nih, Ini hari demi spesial. kita pengen ngobrol sama Thank you Popo banget. sama Makasih. TVV. Thank you buat tim On The Pass, thank you. Thank you. Guys, thank you yang udah dengerin semuanya ini dari awal sampai akhir. Ini daging banget. Moga-moga ngasih dampak positif. Yang situ pikir negatif skip aja. Jadi yang pasti kalau kalian masih penasaran sama podcast ini, cek terus kita ada Instagram di On The Pass Bali sama di TikTok di On The Pass Bali S-nya 1. Oke, dan yang pasti jangan sampai lupa buat subscribe terus Ray Johnson Radio biar nggak ketinggalan episode-episode kita selanjutnya. Oke guys, thank you for watching. Bye.